Selamat datang. Di depan saya ada Taurus Sostandel, satu MagSafe case untuk iPhone 17 Pro dan saya akan membahas unboxingnya, melihat casingnya, seberapa baik kualitas pembuatannya, seberapa pas casing ini dengan perangkat, serta fitur-fiturnya, dan juga pendapat saya sendiri tentang produk ini. Sekarang dimulai dari pendapat saya di sini. Menurut saya kemasan dari perusahaan ini cukup buruk. Jadi ini sebenarnya bukan untuk pengguna, ini lebih untuk perusahaan. Saya ingin menunjukkan sebenarnya sebuah desain di sini terlihat bagus, bersih, modern, apapun. Tetapi jika diletakkan di rak, saya tidak akan berani bertaruh untuk mencari tahu apa itu. Kelihatannya tidak seperti casing, tidak melainkan seperti stand case. Dan Anda dirancang untuk masing-masing kasus yang berbeda ini. Misalnya saja yang ini di sini. Kasus yang sama atau kotak yang sama. Kotak yang sama. Dan kotak lain yang sama. Jadi, kamu punya dua kotak atau casing berbeda yang kamu gunakan untuk kemasanmu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalamnya dan jika ini ada di toko dan saya melihat kerak, saya tidak akan repot-repot mencari tahu apa ini. Saya tidak akan peduli, saya hanya akan memperhatikan sesuatu yang benar-benar menunjukkan di kotaknya apa yang saya beli. Sebagai contoh, di sini mungkin tidak seramai yang ini, kamu masih bisa mempertahankan tampilan minimalis seperti yang kamu lakukan. Ini terlihat bagus tapi berikan saja saya sesuatu seperti, kamu tahu, gambar casingmu seperti ini sekali saja. Ini akan membuatnya jauh lebih menyenangkan untuk melihat apa yang sebenarnya akan saya beli atau apa yang ada di dalamnya dan karena itu saya bisa jadi lebih tertarik. Tapi bagaimanapun, mari kita langsung saja ke intinya. Jadi saat mengeluarkannya, casing yang didesain cukup bagus. Akan lebih baik jika saya benar-benar bisa melihatnya di kotak dan membuat saya lebih tertarik karena ini mungkin salah satu casing yang lebih menarik yang sebenarnya kita punya sebagai makna perusahaan. Jadi bagaimanapun mari kita mulai dengan kualitas ini. Ini saya akan bilang bisa dianggap berada di sisi yang sedikit lebih premium dengan tombol kamera yang pada dasarnya menggunakan tombol kapasitif yang mentransfer input kamu ke tombol kamera di ponsel. Kita sudah menutupi masing-masing tombol di sini. Jadi ini adalah tombol plastik yang memiliki jarak tekan fisik. Rasanya menyenangkan saat telepon ada di dalam. Dan hal yang sama berlaku di sisi lain untuk tombol aksi dan volume Anda. Lalu di bagian belakang ada penyangga, MagSafe, dan hanya itu saja. Jadi mari kita masukkan telepon kita ke dalamnya. Dan jika menyangkut jarak antara layar dengan meja, jika Anda cenderung meletakkannya seperti itu, kita mempunyai yang bagus jarak bebas di sini dengan sudut yang ditinggikan serta hanya memiliki jarak bebas umum di sini. Dan ponsel ini sudah menggunakan tempered glass, jadi sudah ada sedikit tambahan ketebalan yang mendorong kaca ke depan, tapi tetap cukup untuk memberikan jarak bebas penuh dan tidak menyentuh layar sama sekali. Jadi layarnya terlindungi dengan baik jika Anda meletakkan ponsel menghadap ke bawah dan semua tombol berada di tempat yang tepat. Kliknya juga enak. Hal yang sama juga berlaku untuk yang satu ini. Anda bisa lihat, ini berfungsi. Nah, seperti itu. Semuanya tampaknya berfungsi dengan baik. Sekarang, jika kita lihat berada bagian lubang di bawah, biasanya disitulah perusahaan sering salah posisi. Tapi di sini, lubang-lubangnya terlihat hampir sempurna sebenarnya. Menurut saya, ini adalah yang terbaik dari semua casing yang pernah saya coba. Lubang-lubang untuk speaker Anda hampir berada di tengah. Ini salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat sejauh ini. Cukup bagus. Sekarang satu hal yang mungkin Anda perhatikan di sini adalah lubang ini di sini. Terlihat agak aneh dan tidak pada tempatnya. Jika saya tidak salah, ini memang didesain untuk tali lanyard karena ada sedikit ruang antara lubang ini dan speaker di sini, jadi Anda bisa mengaitkannya di sini. Jadi letaknya memang di tempat di mana mungkin Anda tidak akan terlalu memperhatikannya. Dan ya, lubang-lubangnya dibuat dengan cukup baik. Sekarang berikut adalah uji coba seberapa baik desainnya. Saya baru saja menjatuhkan kabelnya. Mari kita coba lagi. Nah, berhasil. Jadi di sini saya punya kabel yang tebal, mungkin bukan kecil tapi cukup tebal.
Jadi bagian bodinya di sini cukup besar. Jika saya mengambil kabel biasa seperti ini, inilah ketebalan kabel yang biasanya Anda harapkan. Dan Anda bisa melihat seberapa besar perbedaannya. Jadi saya menggunakan ini sebagai tes apakah casing akan mengganggu jenis kabel USB apapun yang akan Anda colokkan. Dan bisa dicolokkan tanpa masalah, masuk sepenuhnya, tidak mengganggu. Ini lolos dengan sangat baik. Anda seharusnya tidak mengalami masalah ruang dengan kabel USB-C Anda, kecuali Anda punya kabel yang benar-benar sangat besar, atau mungkin saya belum mencobanya, tapi sayangnya saya tidak punya kabel seperti itu untuk benar-benar mencobanya. Jadi saya bisa coba. Mungkin ini, mari kita lihat seperti apa kabel seperti ini. Masih bisa dicolokkan. Sekarang, ya, masih ada cukup ruang yang tersedia. Jadi ini cukup bagus sekali. Oh. Ya, jadi benar-benar tidak menghalangi, tidak ada masalah di situ. Jadi bahkan itu pun tidak benar-benar mengganggu port Type-C. Sekarang mari kita bahas bagian bumper di sini. Ada semacam tekstur di permukaannya. Saya tidak yakin apakah saya bisa menunjukkannya dengan cara tertentu. Mari kita lihat, semoga kamera bisa menangkapnya. Nah, sekarang kita bisa agak melihatnya. Jadi, di sini kita memang punya bumper yang agak bertekstur dan saya menyorotinya karena ini memberikan sensasi yang enak saat digenggam. Rasanya jadi sedikit lebih premium. Hal lain yang membuatnya terasa premium adalah jika kita membalik ke bagian belakang, di sini ada inlay plastik yang menahan MagSafe kita. Sambungan antara permukaan karet dan plastiknya benar-benar mulus. Saya tidak bisa merasakan di mana keduanya bertemu. Jari saya tidak tersangkut apapun di sini, bahkan kuku saya, jadi permukaannya benar-benar mulus saat disentuh tanpa hambatan. Ini membuatnya terasa jauh lebih premium saat digenggam. Dan kickstand di sini juga tampak sangat kokoh. Kamu bisa lihat bagaimana, dan sepertinya mari kita tambahkan sedikit cahaya lagi. Jadi memang cukup kokoh, terbuka pada sudut tertentu, seperti yang bisa kamu lihat. Dan dalam hal menyiapkan ponselmu, semuanya berfungsi dengan baik, baik dalam posisi potret maupun lanskap, terjepit dengan kokoh, tidak mudah lepas seperti yang bisa kamu lihat. Jadi memang sangat solid di sana. Itu satu hal. Area ini juga sedikit menonjol. Jika saya geser ke samping, kamu bisa lihat bagian ini agak terangkat. Jadi logamnya, saya ingin menekankan karena ini terbuat dari logam, kickstand ini mungkin akan sedikit tergores. Tidak ada karet tambahan yang menonjol lebih tinggi untuk mengangkatnya. Jadi secara teknis ini bisa saja tergores dan memberikan tampilan yang tidak diinginkan. Kamu tahu, hanya logam saja. Akan ada goresan di atasnya, jadi saya ingin menekankan hal itu di sini. Selain itu, seharusnya tidak masalah. Memang bagian ini agak menonjol secara umum. Kamu bisa lihat ada sedikit peninggian karena bagian ini agak menurun di sini. Jadi ini akan melindungi bagian belakang plastik di sini dari goresan saat diletakkan di atas meja. Selain itu, kita juga punya area yang sama-sama menonjol di sekitar plato kamera untuk melindungi lensa kamera dan plato itu sendiri. Namun, ini tetap tidak akan melindungi lensa kamera maupun plato jika kamu sering memasukkan ponsel ke dalam, misalnya tas dengan benda-benda seperti kunci atau mungkin koin, atau ke dalam saku dengan benda yang sama seperti kunci atau koin. Jadi kemungkinan besar ini akan menggores lensa, plato, atau bahkan keduanya. Jadi harap sangat berhati-hati dengan hal itu. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya bicarakan terkait plato adalah bahwa bagian ini terbuka. Jadi memang terbuka dan memiliki bibir yang sedikit menonjol di sekelilingnya. Ini berarti jika Anda ingin melindungi bagian ini, misalnya dengan pelindung lensa seperti yang satu ini dirancang untuk iPhone 17 Air, jadi jelas tidak bisa digunakan untuk yang ini, tapi Anda bisa melihat desainnya, pelindung ini menutupi seluruh permukaan plato pada Air. Jadi pelindung yang sama untuk Pro akan menutupi seluruh permukaan di sini, dengan lubang di sisi lainnya, tepat di sini. Agar kamera bisa langsung mengarah ke kaca karena bagian depannya memang terbuat dari kaca dan sebagian besar ketebalannya sebenarnya adalah plastik yang menahan lem, jadi pelindung ini akan memiliki lubang untuk ketiga kamera, juga lubang khusus seperti yang ada di sini untuk mikrofon, lalu cincin-cincin kecil di sekitar lidar dan flash. Ini adalah pelindung lensa yang cukup solid karena menutupi seluruh plato. Dan seperti yang mungkin sudah kita lihat, plato ini bisa tergores.
Dari tampilannya, kamu tidak bisa menggunakan pelindung kamera seperti ini pada case ini karena tidak ada cukup ruang antara lensa itu sendiri dan bibir yang menonjol di sini. Pelindung ini terutama hanya bisa digunakan untuk ponsel yang tidak memakai case sama sekali. Sayangnya memang begitu, jadi kamu tidak akan bisa menggunakannya. Pelindung lensa lain yang sebenarnya sudah saya pasang di video ini adalah tipe yang sama seperti yang digunakan misalnya pada Samsung. Ini kan terdapat desain dari ponselnya sendiri, tapi kamu bisa membeli cincin pelindung seperti ini yang akan digunakan untuk melindungi lensa kamu. Jadi kamu tinggal tempelkan satu persatu di sini. Dan sekali lagi, saya sudah tidak memilikinya lagi untuk dicoba. Tapi saya curiga pelindung itu juga tidak akan bisa melewati area di sudut-sudut sini. Namun ada kemungkinan kecil bahwa pelindung itu justru akan pas di sini. Itu mungkin akan menjadi pilihan yang bagus untuk melindungi ponsel atau lensa kamu secara lebih tepat dari goresan. Dan saya juga ingin menekankan bahwa ponsel ini memiliki kamera yang terbuka. Jika kamu punya beberapa casing dan kamu berencana menggunakan desain cincin seperti ini, desain ini hanya pas di sini dan tidak akan cocok untuk casing yang hanya memiliki lubang lurus untuk kamera saja. Misalnya untuk lampu kilat atau apapun, cincin seperti ini tidak cukup besar untuk melewati lubang di sini. Jadi kamu harus benar-benar bisa memasang casing ini sepenuhnya meskipun kamu bisa memasang yang satu ini. Jadi opsi terakhir yang bisa kamu gunakan yang pada dasarnya paling serbaguna dan juga paling murah hanyalah sebuah cakram. Kamu bisa membeli cakram kaca bening atau plastik yang tinggal ditempelkan di atas lensa kamera kamu, dan selesai. Cakram ini hampir tidak terlihat atau bisa dibilang nyaris tak kasat mata jika ada sesuatu di sana. Cakram ini tidak mengubah kualitas foto yang kamu ambil dan benar-benar bisa digunakan untuk desain casing apapun. Bahkan untuk casing seperti ini yang punya lubang di sini. Jadi, itu adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan jika kamu juga ingin melindungi lensa kamu. Jadi, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini adalah casing yang kokoh, sangat premium. Satu-satunya kekurangan yang saya temukan di sini adalah desain ini, di mana ada kickstand logam yang menurut saya tidak memiliki tambahan karet apapun di sekitarnya yang bisa melindungi dari goresan. Dan kalaupun ada, itu sangat minimal sehingga saya yakin butiran pasir sekecil apapun masih cukup tebal untuk menyentuh logam di sini dan mungkin menggoresnya. Jadi bagian ini mungkin akan tergores dan terlihat sedikit kurang menarik. Selain itu, rasanya ini adalah casing yang kokoh. Saya mendapatkan semua yang Anda inginkan dari casing ini. Kickstand yang bagus, MagSafe, perlindungan untuk kamera Anda, meskipun secara pribadi saya ingin ada perlindungan penuh pada bagian plato juga untuk melindunginya. Tombol-tombol juga terlindungi, termasuk yang sensitif terhadap tekanan, dan semuanya terpasang dengan sangat baik. Ini adalah casing yang kokoh, namun saya ingin menyoroti satu hal lagi. Dari segi rasa saat digenggam, saya tidak akan membahas fitur-fitur seperti kickstand, tapi kalau bicara soal rasa di tangan, ada casing yang lebih baik yang saya punya di sini. Oh, tadi jatuh. Nah, ini dia. Sebuah perangkat yang desainnya sangat mirip sekali dengan yang ini, tapi sayangnya tidak memiliki kickstand. Dan ini dia sebuah perangkat yang sangat menarik. Jadi, yang satu ini adalah Guardian Mag Case yang sangat tangguh dan dirancang khusus untuk memberikan perlindungan optimal bagi perangkat iPhone 17 Pro Anda yang berharga. Dan casing ini hampir identik seperti yang bisa Anda lihat. Satu-satunya perbedaan adalah casing ini tidak dilengkapi dengan kickstand. Tapi karena tidak ada kickstand-nya, beratnya jadi sedikit lebih ringan atau lebih berat. Dan rasanya lebih nyaman di bagian bawah saat digenggam karena yang ini ada sedikit ketidakrataan. Jadi jika Anda tidak ingin kickstand, jika Anda masih ragu dan ingin sesuatu yang terasa sangat nyaman di tangan, maka yang satu ini luar biasa dan dalam hal apapun tidak bermaksud membuat lelucon. Anda bisa menemukan hampir semua casing yang sudah saya ulas di deskripsi. Video-video tersebut menyediakan tautan afiliasi jika Anda tidak keberatan mendukung dengan membelinya lewat tautan itu. Itu akan sangat luar biasa. Dan secara umum, seperti yang saya katakan, ini tetap casing yang hebat karena sudah dilengkapi dengan kickstand. Saya benar-benar suka casing yang sudah dilengkapi dengan kickstand. Saya harus bilang, saya memang lebih suka yang seperti itu. Terutama ketika kickstand-nya benar-benar terintegrasi di bagian kamera, seperti di sekitarnya. Jadi saya akan menunjukkan yang satu ini lagi. Ini bukan desain ESR yang unik, ini hanya casing yang memang kebetulan sangat mudah saya jangkau.
Jadi bukan berarti saya merekomendasikan yang ini. Menurut saya, desain yang satu ini sebenarnya cukup buruk, jujur saja, untuk urusan ini. Tapi, seperti yang bisa kamu lihat, ada cincin kecil di sekitar area kamera yang bisa dilipat ke atas seperti kickstand, mirip dengan yang ini, dan fungsinya juga sama. Ini adalah tipe yang saya pribadi suka karena memberikan tampilan yang lebih menarik secara umum pada ponsel dan juga tidak terlalu mencolok seperti yang satu ini, jadi terlihat lebih menarik dan lebih minimalis. Jadi itu adalah sesuatu yang secara pribadi lebih saya sukai dibandingkan desain seperti ini, dan ini juga akan cocok untuk Disney. Menghilangkan masalah yang saya alami di sini, di mana saat kamu memegang ponsel di bagian ini, terasa ada ketidakrataan. Sesuatu yang cukup signifikan dan bobotnya jauh lebih berat karena memang ada bagian logam yang lebih tebal di bagian bawah sini. Jadi casing ini memang punya sedikit lebih banyak material di bagian luarnya, membuatnya sedikit lebih berat dan lebih tebal. Jadi kalau intinya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang casing ini. Jadi jika kamu merasa materi ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.